Ya. Ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa bersama saya Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita lagi main nih, main ya Mbak ya? Ya main benar-benar. Teman-teman anak desa ini lagi main ke klinik kecantikan di Pemalang, ya, namanya Lameros. Nah kita bareng sama ownernya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait female trainer dan juga karena beliau merambah ke politik nih, saya jadi penasaran apa sih yang membuat beliau tertarik ke politik ya kan. Nah kita gali yuk lebih dalam. Selamat sore Mbak Weta. Selamat sore, jadinya kita sore ya, aslinya udah janjian siang, jadi karena banyak kegiatan kita ketemunya sore. Selamat sore Mbak Isti, kita sebenarnya udah tetanggaan ya, tapi karena kesibukan kita sendiri-sendiri, jadi kita nggak saling kenal, aduh. Baru ketemunya di sini nih Mbak. Ternyata tetangga harus ngobrolnya lewat podcast. Betul sekali Mbak Isti. Nah Mbak Meta, boleh dong kenalan sedikit sama teman-teman anak desa Indonesia. Kan teman-teman banyak, mungkin ada yang belum kenal nih sama sosok Mbak Meta gitu kan. Boleh dikenalkan sedikit. Halo, ini baru spesial kita ada di podcastnya Anak Desa, karyanya anak Pemalang asli ya, Tulen, termasuk saya juga. Nama saya Meta Gunir Hapsari. Saya di sini diajak ngobrol sama Mbak Isti tentang bagaimana cara untuk sampai di sini. Jadi karena saya memang anak Pemalang Tulen, di sini saya akan kasih tahu bahwa saya lahir di Pemalang 24 Agustus 1990. Bertua Mbak, 31 tahun. Beda 1 hari sama saya Mbak. Oh gitu. Oh, nanti kita sharing deh. Jadi saya lahir di Pemalang, terus tinggal juga dari kecil sekolah semua di Pemalang Mbak, sampai saya memutuskan meneruskan sekolah kuliah di kebidanan di Bandung. Kebidanan di Bandung. Ya, medis di Bandung itu selama kurang lebih 3 tahun gitu. Jadi saya keluar kota Pemalang itu hanya sekedar untuk kuliah aja. Nah, setelah dari situ saya langsung balik lagi ke Pemalang. Mulai dari 2012 saya balik lagi ke sini, terus punya rumah di sini dan tinggal sampai sekarang ini, Mbak. Gitu. Jadi sedikit cerita aja itu. Berarti benar-benar mencintai Pemalang ya, Mbak ya? Betul, mencintai Pemalang. Masih tetap di Pemalang. Stay di sini. Ya, betul. Nah, menarik nih, kan Mbak Meta berarti basicnya itu kebidanan. Ya, nah, betul. Kok bisa nih sampai bikin klinik kecantikan ini? Gitu. Oke. Jadi dari awal sekali gitu, mulai dari saya selesai mengenyam pendidikan tentang kebidanan itu, saya memang sama sekali tidak menyukai ya, tidak menginginkan gitu. Maksudnya untuk nerusin ke arah situ, karena saya pikir seorang bidan itu sebenarnya malah banyak beban hidupnya Mbak. Iya, dalam arti tanggung jawabnya tanggung jawabnya lebih besar dan harus memang pakai hati dari tulus ya gitu. Sedangkan saya pikir saya kayaknya basicnya pingin arahnya ke kecantikan nih, karena dulunya mamah juga sudah pernah membuka salon kecantikan di rumah kecil-kecilan gitu buat usaha. Jadi saya pikir kenapa sih nggak mencoba ke situ. Sedangkan saya sendiri, saya perempuan, saya suka perawatan, saya suka facial gitu, saya suka ibaratnya berbau perempuan tuh saya suka gitu. Jadi oke lah, kita mencoba untuk merambah ke dunia estetik yang pada saat itu masih belum digemari sekali, masih standar biasa aja gitu. Sampai sekarang, setren sekarang ya Mbak ya? Ya, masih sampai sekarang tuh ngerasa yang kayak estetik tuh dibutuhkan sekali oleh mereka semua. Bahkan untuk cowok loh Mbak, banyak yang udah melek tentang kecantikan gitu, masih merawat diri begitu. Jadi memang karena dari awalnya saya mencoba untuk melihat apa yang ada dalam hati saya sendiri gitu. Passion saya di mana gitu. Meskipun memang berkesinambungan nantinya karena ilmu medisnya bisa digunakan di situ gitu. Oke, wow. Berarti kalau perjalanannya nih Mbak, apakah setelah lulus kuliah kebidanan itu dulu mencoba-coba cari kerja dulu yang lain kayak gitu? Menarik. Atau memang sudah pernah memang dulu pernah kerja di bidang kecantikan atau gimana? Ya, gitu. Jadi dari awal setelah selesai saya lulus itu masih disuruh bapak nih Mbak gitu. Karena orang tua dulu tuh kan zaman dulu tuh suka yang namanya anak yang sudah menjadi pegawai negeri. Gitu. Pokoknya kalau udah jadi pegawai negeri itu udah enak gitu kan hidupnya. Sedangkan saya sendiri, saya tuh pingin jadi wira swasta yang hidup saya apapun yang saya lakukan menjadi tanggung jawab saya. Gitu. Aku mau wira swasta aja gitu. Tapi wira swasta itu yang seperti apa ya? Sedangkan saya sendiri belum punya modal gitu. Nggak mungkin wira swasta istilahnya nggak berbekal modal apapun, bukan hanya uang ya. Jadi berbekal
ilmu dan lain-lain gitu. Secara langsung saya di situ mencari pekerjaan sambil cari sedikit rezeki di mana aja saya cari untuk menjadikan saya mencari ilmu yang untuk ke depan gitu loh. Jadi nabung nih dari kerjaan apa aja yang diambil yang bisa saya pernah juga dulu ngikut agen asuransi gitu. Yang penting setiap bulannya dapat duit gitu. Terus duitnya tuh disimpan gitu untuk kursus ini, kursus itu saya lakuin, Mbak. Gitu. Padahal itu dulunya sebatas cuma mimpi doang, tapi aku lakuin dikit-dikit gitu. Meskipun rintangannya banyak, termasuk dari bapak ya, mungkin pingin yang kayak kenapa sih nggak mau gitu. Sedangkan saya bilang nggak menutup kemungkinan kita menjadi PNS tuh. Aku bilang nggak ada duit, saya nggak mau. Aku mau kerja, aku mau dibayar. Kalau aku mau kerja terus saya bayar, itu apa namanya? Gitu ya, sedikit banyak Mbak Isti tahu lah gitu, karena aku pikir sayang lah duitnya disimpan aja Pak gitu. Aku berusaha sendiri, meski pada saat awal merintis usaha itu memang saya masih menggunakan tanah punya papah. Ya bukan tanah sih, lebih kayak ruang kosong gitu di samping rumah. Itu kan ada tempat kayak untuk mobil, itu saya gunakan itu dulu loh Mbak. Bener-bener gitu. Iya. Dari awal banget ya? gitu, iya. Karena pada kenyataannya begini, sesuatu yang tidak diusahakan sama sekali tidak akan pernah ada manfaatnya untuk hari ini ataupun ke depan. Betul. Hanya sebatas retorasi doang, ngomong ini itu tapi nggak ada action, itu nol. Jadi lakukan apapun yang kamu bisa lakukan sekarang, meskipun itu satu-satu langkah kecil. Begitu. Wow, oke, itu jadi tips buat teman-teman semua ya. Jadi lakukan satu langkah kecil nggak apa-apa hari ini. Betul. Yang penting ada kemajuan terus setiap harinya ya Mbak ya. Sekali, nanti juga bisa jadi besar suatu saat. Nah, daripada yang harus cuma ngomong doang, aku pingin ini itu tapi actionnya nggak ada. Gitu. Kayak yang cuma diam di rumah, nggak mencoba untuk mengupgrade diri, nggak mencoba untuk berusaha mencari apa yang harusnya pada saat itu masih muda tuh kan kita masih muda, generasi muda yang full energi gitu. Beda lagi nanti kalau kita sudah menua ya gitu, lebih ke kayak lebih cepet capek, untuk fungsi otaknya juga untuk berpikir juga udah mulai lemah gitu. Jadi pada saat kamu masih muda, maksimalkan potensi yang ada dalam diri sendiri. Gitu. Menarik banget nih. Saya jadi tertarik untuk mengulik ke bisnisnya nih Mbak ya. Boleh. Karena kan gini ya Mbak, saya melihat bahwa Mbak Meta melihat peluang nih, dalam artian melihat peluang bahwa kerja itu bukan hanya terus uangnya langsung dipakai buat hal-hal yang lain kayak gitu, tapi terus kemudian bisa ditabung dan paham untuk meningkatkan kualitas diri secara terus-menerus nih ya, upgrade diri terus ya. Termasuk Mbak Meta belajar kecantikan ini karena itu pelatihan terus gitu. Iya, jadi kalau untuk estetik ini memang spesial gitu. Estetik itu dia menyangkut tentang perempuan seutuhnya. Kalau menurut saya ya, karena di situ ada nilai normatif yang saya pikir berkembang Mbak setiap bulan, setiap hari, setiap tahun itu dia ada aja. Gitu, yang dulunya nggak ada. Misalnya nih Mbak Esti dulu mungkin nggak tahu ya, kalau misalnya kita mau pakai bulu mata, dulu mungkin istrinya pakainya bulu mata extension yang palsu yang dipakainya ketika pas lagi merem gitu suka nusuk-nusuk. Sekarang sudah ada eyelash gitu. Dengan mudahnya Mbak Esti bisa pakai dari pagi sampai malam, nggak akan dilepas-lepas karena dia pemasangannya satu-satu di bulu mata kita. Itu kan berkembang gitu, dari yang dulunya nggak pernah ada kepikiran ke situ, sekarang ada. Kan seperti itu. Betul. Contoh lain lagi, ketika Mbak Esti dulu nggak pernah ngerti, kayaknya dulu perawatan tuh gitu doang, sekarang ada laser dan lain-lain. Jadi semua yang berbau keperempuanan itu makin kesini makin berkembang terus gitu. Kalau kita nggak meningkatkan skill atau nggak mengikuti zaman, itu bakal ketinggalan. Sedangkan yang namanya kompetitor itu akan selalu berusaha apapun itu menjatuhkan kita. Jadi kalaupun ada kompetitor, kita membuat stigma yang semacam ini. Sekalipun dia ke kita itu jahat gitu, melakukan hal yang tidak baik, yang harus kita lakukan awal adalah terus mengupgrade diri supaya kita jauh lebih tinggi di atas dia. Betul. Secara ilmu ya, ilmu dan lain-lain gitu. Jadi nggak takut untuk ini ya Mbak ya, dengan komputer bersaing kayak gitu. Karena kita selalu punya ilmu yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, kita lebih jangan pernah karena ilmu itu notabene gini Mbak, mau sampai kapanpun dia akan terus bermanfaat. Sekalipun ilmu itu tidak berguna pada saat sekarang, suatu saat ilmu itu akan kamu bisa gunakan seumur hidup. Jadi jangan pernah takut untuk belajar gitu. Saya selalu membuat hati itu kayak orang lain mungkin nggak pingin ya gitu. Kalau aku tuh kayak penasaran gitu orangnya.
itu tuh apa sih gitu, aku pengen belajar gitu, selalu seperti itu. Meskipun pada saat itu untuk mencari hal yang semacam itu butuh duit, Mbak. Iya, betul. Jadi pelatihan terus kursus itu duitnya banyak zaman dulu gitu. Jadi saya sempat yang kayak hitung-hitung, ini cukup nggak ya buat nanti pulang ke sini gitu kan zaman dulu. Aduh, duitnya cukup, tapi yang penting aku dapat ilmunya nih gitu. Pokoknya kesulitan itu udah aku rasain dari dulu gitu. Tapi saya nggak pernah ngerasa yang kayak aduh aku capek nih, gimana ya caranya supaya dapat duit banyak atau gitu ya gitu. Tapi kayak yang dinikmatin gitu, karena aku yakin suatu saat sesuatu yang diusahakan saya pada saat hari ini itu bakal bisa ada hasilnya, karena Tuhan tuh tidak akan pernah tidur, Mbak. Iya, betul sekali. Betul. Nah, menarik nih Mbak, karena kan sekarang ini trennya juga anak-anak muda sedang semangat-semangatnya nih Mbak untuk bikin usaha, wirausaha kayak gitu kan. Betul. Nah, mungkin Mbak Meta juga bisa kasih tips nih buat teman-teman, karena teman-teman yang anak-anak muda pengen memulai usaha itu gimana sih tips dari Mbak Meta terkait dengan berbisnis atau berwirausaha nih? Betul. Jadi wirausaha itu nggak harus berbentuk dalam sesuatu yang besar ya Mbak, kalau menurut saya ya. Jadi wirausaha kita berusaha untuk kayak mandiri, nggak bergantung dengan siapapun, tidak pernah merasa bahwa usaha saya harus ditentukan sama orang lain, itu tidak. Gitu. Jadi usaha itu adalah murni pure dari kita sendiri yang mengusahakan. Namanya aja wira swasta. Jadi semua yang kamu kerjakan, mulai misalnya nih, ada anak muda yang tipenya seperti ini. Dia punya nih keahlian, dia punya skill gitu, dia mau. Tapi ketika berproses, kadangkala ketika dia menghadapi sebuah kesulitan, dia mundur. Oke. Jadi yang pertama itu harus apa? Niat dulu. Kalau udah niat itu, halangan, rintangan, godaan itu skip semua gitu, kelewat gitu. Jadi memang harus niat, meskipun memang terkadang nggak semua orang tuh mengalami kesulitan yang sama gitu. Jadi harus dimulai dulu, ketika berproses sabar dan harus tekun. Jadi jangan pernah ngerasa lelah sebelum ada hasil gitu. Meskipun itu terkadang muncul pada orang-orang yang punya pekerjaan wira swasta memang Mbak. Jadi jenuh yang kayak aduh betul. Gimana ya mau tapi kalau niat itu pasti semuanya bisa. Udahlah, harus terus jalan gitu. Meskipun gini, terkadang aku nggak ada yang dukung kok, sama. Saya juga dukungan nggak semuanya full kok dari dulu gitu. Ada yang dari pihak ini ada, tapi ketentuan berhasil atau tidaknya itu saya tentukan sama diri saya sendiri. Gitu. Jadi harus pintar untuk melihat peluang yang pertama, yang kedua jangan pernah takut untuk gagal dan jangan pernah menyerah di tengah jalan. Itu aja. Gitu ya. Jangan pernah menyerah ya teman-teman yang betul. Sedang melakukan wirausaha ya atau sedang berusaha membangun bisnisnya nih teman-teman. Nah, mari juga nih Mbak, aku kan tadi dengar bahwa Mbak Meta tuh orang tua tuh kan pinginnya PNS ya, PNS. Nah, tapi Mbak Meta punya tujuan yang lain nih. Nah, ini permasalahan yang sering dihadapin anak-anak muda juga nih. Bahwa anak-anak muda tuh sebenarnya sekarang lagi trennya tadi pingin usaha sendiri dan sebagainya. Nah, tapi terkadang kan tadi keinginan orang tua berbeda nih. Nah, waktu itu gimana sih cara Mbak Meta yakinin kan? Jadi, tipe orang di dunia ini tuh sebenarnya cuma ada dua sih. Dia yang punya kalau orang nggak gampang goyah sama omongan orang, yang satunya lagi gampang terpengaruh. Jadi harus punya pendirian. Sekalipun itu terkadang kesannya ke orang tua dilawan. Bukan lebih ke lawan, tapi menentukan ini kan hidup kamu gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, nggak mungkin orang tua sepenuhnya yang ngurusin gitu ya. Jadi ketika kamu sudah meyakinkan, berusaha untuk meyakinkan, meskipun itu pada saat itu belum sepenuhnya orang tua merestui, lakukan yang terbaik. Jadi nanti hasilnya ketika baik, boleh dong sombong gitu kan. Nggak lucu ketika kita sudah menentukan pilihan sendiri, udah nggak ngurus. Ya, udahlah urus-urus nanti, gampang, meremehkan, hasilnya apa, jadi nggak jelas. Orang tua pasti ngomong, ya kan, bener, udah kasih tahu. Tapi kalau ketika kita sudah memilih satu tujuan hidup, satu plan, itu ketika, harus ini dong, aku harus berusaha, konsisten, aku harus mempertanggungjawabkan nih. Gitu. Jangan sampai nanti aku dicap, wah ini nggak nurut orang tua jadinya begini. Gitu. Harus diusahakan gitu. Meskipun itu sulitnya memang luar biasa, Pak. Gitu ya. Jadi kayak berani ngambil spekulasi lah. Oke, gitu, ditantang nih. Ya, oke, siap gitu. Tapi harus bisa membuktikan suatu saat aku bisa gitu, Pak. Lihat nih, Pak, Bu, gitu. Ini hasilnya loh seperti itu. Nggak kayak
pemikiran zaman dulu kan memang beda ya Mbak sama sekarang gitu. Kalau sekarang itu orang-orang anak-anak muda tuh dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih bisa mengeksploitasi banyak hal gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk itu gitu, karena namanya aja sekarang kalau apa-apa generasi milenial gitu kan. Milenial itu lebih kayak modern gitu loh. Kayak zaman dulu kan ya mungkin beda hal antara bapak sama anak, zaman sekarang kan sudah beda zaman gitu. Itu harus bisa dikorelasikan gitu, nggak cuma kita tentang ngomongin tentang hari ini ataupun yang lalu gitu. Karena kadang orang tua pemikirannya zaman dulu jadul gitu loh. Gitu. Dan wira swasta juga bukan sesuatu yang menyedihkan kok gitu. Wira swasta itu malah justru keren loh gitu, berani untuk bisa melawan hidup sendirian tanpa menggantungkan siapapun gitu, nggak harus yang gini-gini. Nah itu PR-nya ke anak-anak zaman sekarang, harus bisa banyak belajar, belajar hal, banyak yang kamu tidak tahu kamu harus mencari tahu gitu. Meskipun terkadang memang terbatas sama aksen lah, Pemalang adanya apa gitu kan, Pemalang adanya apa. Saya dulu kursus atau segala macamnya nggak ada yang di Pemalang karena memang Betawi ini benar-benar nggak ada gitu kursus. Betul. Jadi saya ke luar kota, ke Semarang, ke Surabaya, ke Jakarta gitu, saya nggak apa-apa gitu, karena memang kita benar-benar nggak tahu gitu, kita harus belajar gitu. Jangan sampai kita sok tahu lah googling YouTube begitu ya. Meskipun YouTube untuk pengetahuan bagus, tapi kalau untuk mencari sesuatu yang nilainya lebih paten itu harus mencari guru yang jelas. Betul. Gitu. Mencari ilmu atau teori yang tepat gitu, nggak sampai asal-asalan. Tapi untuk faktor pendukungnya, untuk yang lain-lain lah gitu, via YouTube nggak masalah. Oke, jadi buat teman-teman kalau yang mau mulai wirausaha itu tekadnya harus kuat ya Mbak? Ya, betul. Sungguh-sungguh. Sekuat baja. Sekuat baja. Betul. Nanti kalau sudah dibuktikan, nanti orang tua juga luluh juga. Luluh pasti. Karena jadi kalau misalnya tuh kadang lihat bukti ya Mbak. Betul. Jadi kayak kamu tuh kayak gitu tuh coba nanti bisa nggak ya gitu. Tapi kalau nanti udah mulai nih, walaupun dikit-dikit, misalnya Mbak Isti udah bisa nih Pak, nanti saya beliin beras 1 karung ya, hasil dari ini gitu kan lah. Udah bisa beli ya? Iya bisa dong gitu kan, kayak oh iya ternyata udah ada hasilnya. Tapi kalau misalnya yang dilihat ya di rumah cuma tiduran doang, nggak ada. Nah, iyalah orang tua pasti ya ngamuk lah Mbak gitu. Bagaimanapun orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya kan begitu. Nah, saya jadi tertarik membahas ini juga nih Mbak. Betul. Terkait Lameros nih. Nah, Mbak Meta tadi kan bilang pelatihan-pelatihan sampai ke luar kota terus ya. Nah, waktu itu spekulasinya gimana tuh Mbak? Kok bisa tertarik untuk membuka klinik kecantikan di Pemalang ini? Karena kan Pemalang kan terhitung masih kota kecil kayak gitu ya. Gimana jadi Lameros itu berasal dari sebuah kata yang menurut saya itu karena kepepet di akhir. Bener. Jadi Lameros itu dulu Roro Salon, RR Skincare yang dibangun pada tanggal 23 Mei kayaknya 2015, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu Mbak. Jadi di situ awal mula untuk kesini nggak ada pikiran untuk sampai kesini gitu. Saya pikir dijalani dulu ya, seperti yang dari awal aku cerita sama Mbak Isti. Di situ saya pingin punya komunitas, saya pingin punya teman, yang nggak cuma menghabiskan duit, tapi ada itu tadi simbiosis gitu ya. Dia datang ke sini butuh perawatan, saya terima duitnya. Tapi di situ komunitas ada gitu loh. Kita ada pertemuan, kita ketemu, kita sharing, kita cerita gitu, yang awalnya cuma memang orang-orang dekat, karena kan itu di satu titik di dalam ya, maksudnya di dalam gang gitu, tahu sendiri lah ya, bukan di pinggir jalan yang orang nggak akan ngerti gitu loh. Tapi seiring berkembangnya jalan, aku ngerasain kok feedback dari mereka tuh oke ya gitu. Mereka yang kayak oh terima kasih, suka apa segala macamnya, itu yang membuat saya awalnya lebih ke semangat nih, kayaknya bagus nih gitu. Meski yang pada saat itu masih keterbatasan yang lain banyak, tapi saya yakin muncul satu keyakinan besar bahwa Roro Salon atau RR Skincare bakal besar. Gitu. Dari 2015 saya berusaha untuk terus upgrade ilmu apa segala macam yang saya lakukan di situ, meskipun jatuh bangunnya saya rasakan, saya nggak menyerah Mbak. Sampai di titik dimana 2019 itu dirombak semua, dibesarkan, depan ditambah gitu, desainnya dibagusin gitu, semua-muanya
di upgrade mulai dari alat segala macamnya, saya mulai bisa itu untuk itu gitu. Sampai pembukaan itu aja saya nggak ngerti kok bisa sampai sekarang ya gitu, 2019 loh, belum di sini gitu. Nah, terus di 2019 pun tantangannya belum selesai gitu, masih banyak hal-hal yang saya pikir saya harus perjuangkan lagi. Di situ saya mencoba untuk membuat spekulasi bahwa ini kayaknya aku butuh produk yang harus didaftarkan ke BP POM gitu. Jadi Lameros itu salah satu produk yang sekarang sudah BP POM, nanti Mbak Esti bisa cek. Itu sudah terdaftar di Haki juga. Itu prosesnya pun lama karena untuk pendaftaran di BP POM itu butuh duit juga. Jadi saya waktu itu sudah mulai berusaha untuk itu, Mbak. Saya udah plankan ke situ arahnya, tetap di sini jalan. Saya berusaha untuk itu terus 2020 tengah saya mencoba untuk mendaftarkan Haki, lolos. Setelah itu saya mencari-cari pabrik mana yang harus saya kunjungi. Saya survei sana sini terus menemukan salah satu pabrik yang menurut saya itu sudah cocok dengan kriteria apa yang saya cari gitu. Jadi karena itu kan nanti di kayak prosesnya pun panjang tuh, Mbak. Jadi mereka ngasih sampel lah untuk diuji coba, sampel 1, sampel 2 sampai fix saya bilang oke, baru mereka produksi. BP POM itu turun sampai 1 tahun baru keluar loh. Lama juga ya? Iya, lama juga gitu. Tapi saya nggak masalah gitu selama itu konotasinya nanti ke depan bisa positif, saya masih mau nunggu gitu. Itu pun lewat pabrik loh. Kalau kita mungkin mendaftarkan diri sendiri itu mungkin jauh lebih lama gitu, memakan waktu lebih lama lah, karena kalau pabrik biasanya dia punya orang-orang dalam ya untuk lebih kayak ini loh punya klien saya gitu. Jadi memang ketika berusaha menjadi seorang wira swasta itu nggak hanya 1 tahun 2 tahun, Mbak. Rintangannya pun nggak berhenti sampai di situ aja. Jadi permasalahan pun nggak datang cuma di bagian itu aja gitu. Jadi kita memang harus sekuat baja dan kita menjadi pribadi yang memang tahan banting. Itu nggak boleh sedikit lemah udahlah gitu ya, apa segala macamnya nggak boleh gitu. Kalau karena menuju ke Lameros yang sekarang pun memang saya berjuang mati-matian di situ gitu, kayak yang mulai dari modal kecil ya, yang sepenuhnya menjadikan orang mungkin berpikir harus gimana ya kalau misalnya kita punya modal yang kecil gitu. Memang bisa sebesar itu. Saya sama sekali nggak, sampai sekarang pun bersyukurnya apapun yang saya lakukan, saya tidak pernah menyusahkan orang ataupun saya menjadi beban orang lain gitu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan sendiri saya akan lakukan gitu. Meskipun terkadang ya di tengah-tengah jalan agak sedikit capek apa segala macamnya, manusia ya Mbak ya, manusiawi lah ya gitu. Jadi tapi tetap punya plan yang kayak jangan dong gitu kalau misalnya nanti kayak gini gimana gitu. Dan salah satu hal yang membuat saya terus semangat itu memang karyawan Mbak, anak-anak itu tuh gitu. Jadi 8 orang itu yang kadang aku mikir gitu, kalau aku capek, aku ini itu segala macamnya, gimana nasib mereka kalau aku berhenti dan tidak mengusahakan mereka sampai nanti gitu loh. Jadi nanti tiba-tiba udah booster lagi, langsung semangat lagi gitu. Iya. Gitu. Apalagi ini ya Mbak, perempuan yang berwirausaha. Nah itu kan jadi sama satu-satu ya kan, kita sama-sama cewek gitu. Betul. Apalagi tantangannya kan lebih besar ya Mbak, betul, untuk perempuan ya kan. Apalagi sekarang nih musimnya emansipasi perempuan. Jadi perempuan sekarang tuh dituntut jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri. Gitu. Karena pada kenyataannya seperti itu. Banyak teman-teman yang single parent tapi suaminya atau bapaknya ya maaf ya nggak ngasih jatah apapun setelah mereka bercerai gitu kan. Banyak sekali kasus seperti itu. Jadi anak-anak ku ajarin gitu, meskipun suamimu bekerja atau tidak bekerja, kamu harus wajib berpenghasilan sekecil apapun itu. Karena ketika apapun yang terjadi nanti di luar kendali kamu nggak akan pernah pincang. Ya, kamu masih tetap bisa berjalan tegap meskipun itu langkahmu kecil gitu, tapi tetap bisa bertahan gitu, karena ada anak yang harus diperjuangkan. Anak loh Mbak nomor pertama, ya kan? Kalau dia sendiri masih bisa gitu, tapi kalau ada anak di situ kamu harus memperjuangkan itu gitu. Jadi mereka terkadang juga sedikit banyak bisa menyerap apapun yang terkadang saya kasih ke mereka gitu. Jadi emansipasi perempuan itu memang, emansipasi perempuan memang benar-benar harus ada sekarang ya Mbak ya, karena nggak cuma laki-laki yang bisa, sekarang pun perempuan yang multi talenta sudah banyak gitu loh. Mungkin kalau laki-laki bekerja bisa, tapi untuk ngurus anak apa segala macam dia udah angkat tangan. Tapi kalau kita kerja bisa, ngurus anak bisa, ngurus suami bisa. Ya, harus multi talent. Nah, juga dan itu tingkat stresnya tinggi. Gimana caranya supaya kita tetap menjaga waras? Salah satunya adalah dengan mencintai diri sendiri. Lebih approve ke diri sendiri.
apa sih yang mencoba untuk itu me time? Nggak bisa kita me time, Mbak. Ngurus anak nangis aja. Makanya gimana sih caranya? Tetap itu tadi, menjaga diri sebagai marwahnya seorang perempuan. Tetap cantik, kenapa sih? Emang kalau cantik nggak boleh? Kan gitu. Harus tetap menjaga. Istilahnya kita dandan-dandan tipis nggak apa-apa lah. Tapi ngeliat kaca, oh aku tuh cantik. Maksudnya tetap bisa kayak dulu waktu masih perawan nih gitu kan. Jangan sampai nanti nyesel, tahu gitu gue tadi dulu nggak nikah ya gitu kan. Tahu gitu gue dulu nggak punya anak gitu. Tapi kalau ketika kita sudah mengetahui itu gitu, kita akan lebih bisa menikmati prosesnya gitu loh. Kalau orang ngomong tuh apa ya, menikmati self healing yang tidak sesuai sih sebenarnya. Kalau self healing itu kan sendiri makan segala macam digangguin, jangankan gitu kan. Kita lagi duduk sebentar aja mak gitu. Karena semuanya memang tidak pernah bisa digantikan perannya oleh seorang perempuan sih menurut aku. Gitu. Luar biasa, memang harus terus semangat kalau teman-teman perempuan gitu. Betul. Apalagi berwirausaha. Dan saya sangat setuju bahwa independensi di dalam diri perempuan itu sangat penting gitu. Penting banget. Karena bagaimanapun keadaannya kita akan sendiri ya Mbak. Sendiri. Maksudnya kan ke depan kita kan nggak bisa ngandelin suami terus gitu. Karena kan biasa ada kata-kata bagus dan saya sampai sekarang masih ingat. Jadi suami itu kan titipan. Yeah. Kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan, kan gitu. Ya, itu realitanya. Betul. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya bergantung karena pada suatu saat pun bisa secepat itu meninggalkan, dalam konteks yang kadang kita kok bisa ya, dulu perasaan cinta banget sama gue, gitu kan, sayang banget sama gue, gitu kan. Tapi nggak bisa menutup kemungkinan suatu saat kita tuh menghadapi situasi yang sedemikian gitu. Betul. Jangan sampai ketika itu terjadi, terus kita jadi down. Terus kita jadi nggak aware sama diri sendiri, nggak aware sama anak. Coba bayangin, kalau diri sendiri masih mending, ada anak loh. Yeah. Anak yang masa depannya masih jauh panjang, yang itu juga menyangkut ke psikis. Ya, jadi perempuan yang baik itu akan mengusahakan segala sesuatunya yang terbaik versi dia sendiri. Jangan sampai istilahnya omongan orang atau misalnya saran-saran dari omongan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan diikutin, yaitu padahal yang menentukan diri kamu sendiri mau bagaimana itu kamu gitu. Biasanya kan dijudge gitu, kamu kerja orang udah punya suami. Ya betul. Gimana sih? Nggak banget dia nggak gitu tahu gitu kalau skincare gue gitu kan, siapa yang nanggung, nggak tahu ketika pas lagi gitu suaminya, mah aku lagi nggak punya duit. Iya betul. Ini gimana dong, aku bantuin ya. Gitu. Permasalahan hidup orang kan beda-beda. Itulah pentingnya sebuah nilai kemandirian bagi seorang perempuan. Meskipun terkadang masih dianggap sebelah mata sama beberapa orang yang memang dari dulunya menganggap perempuan itu fungsinya hanya 5 ya. Sumur, dapur, kasur, apalagi satunya saya. Itu sih rata-rata makanya gitu. Sumur, dapur, kasur gitu. Ya pokoknya itu ya. Jadi paradigma yang sedemikian rupa yang dari dulu, zaman dulu baheula dibandingkan dengan sekarang. Kan era Kartini udah loh mengusahakan. Kok kita sebagai perempuan kok nggak tergerak gitu. Terus tujuannya apa? Era Kartini itu dulu memperjuangkan hak perempuan, kan begitu. Jadi perempuan dan laki-laki bukan berarti perempuan lebih tinggi terus laki-laki merasa tidak dihargai, itu bukan gitu. Karena pada kenyataannya sekarang gitu, yang kita lihat di realitanya aja lah, samping-samping kanan kiri kita gitu, banyak juga yang suami istri yang kerja perempuan nyatanya. Karena apa? Istrinya nggak punya duit lagi untuk makan, suaminya nggak mencari pekerjaan lagi karena mungkin alasan yang lain kita nggak tahu. Saya harus bekerja Bu, tapi suami saya di rumah. Ya gitu. Itu kalau yang perempuannya nggak kerja, kita mau makan apa sayang? Anak kita mau dikasih makan apa? Kan begitu. Jadi perlu banget gitu kita mandiri secara finansial, kita mandiri secara pekerjaan, karena bagaimanapun juga seorang perempuan dituntut untuk itu kalau nanti kita sudah punya keluarga dan anak. Tahu sekali. Gitu ya sayang. Dan Mbak Meta ini menunjukkan bahwa sikap perempuan yang berani speak up ya Mbak ya. Betul. Apakah ini yang juga melatar belakangi Mbak Meta ikut ke politik? Karena kan saya lihat Mbak Meta ini sudah cukup secara keuangan sudah mapan lah ya gitu kan. Terus kenapa sih bisa tertarik ke politik gitu kan? Yang notabene mungkin ya bagi perempuan itu masih tabu lah gitu bagi sebagian orang berpikir seperti itu. Iya, ini
udah keranah yang agak panas ini ya, Pak. Jadi saya itu dari dulu tidak pernah tertarik sama politik, meskipun dari 2015 saya sudah sering berorganisasi, ikut di Karang Taruna pun saya ikut, di pokoknya banyak kegiatan yang di Pemda saya terkadang ikut Mbak gitu. Jadi tapi untuk ke politik saya waktu itu belum sama sekali merasa terpanggil, karena pada saat itu saya pun nggak punya power gitu, belum punya power untuk bisa merasa bahwa saya patut nih menjadi seorang perempuan yang melek sama politik gitu loh. Jadi di awal memutuskan untuk ikut itu tuh masih yang kayak mau nggak ya gitu, ikut nggak ya. Tapi saya lihat gitu, ini nggak bisa didiemin, karena saya pikir saya butuh sesuatu yang kesannya apa sih yang bisa merubah Pemalang. Pemalang yang pada saat itu sampai sekarang saya kok lihat nggak ada perubahan ya. Maaf ya sedikit, karena kita memang benar-benar ngelihat ke situ gitu. Apa sih yang membuat Pemalang itu jauh dikenal orang? Apa sih yang membuat Pemalang itu bisa di-brand sama orang tentang sesuatunya yang setidaknya tuh orang tahu gitu. Saya sering ketemu sama teman-teman pengusaha apa segala macam. Kemarin pun tahun-tahun yang 2000 berapa itu saya udah sempat ngikut HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang di luar kota ketika bertemu ditanya, Mbak Meta dari mana? Gitu. Oh iya saya dari Pemalang gitu. Pemalang, oh Malang ya. Gitu. Saya sampai yang Pemalang. Iya yang apel Malang kan gitu. Sampai itu belum gitu, belum kenal gitu. Akhirnya saya tarik nafas panjang, Mbak, saya bilang, saya Pemalang dekat Pekalongan. Baru dia paham. Iya betul. Di situ tuh jiwa saya panas Mbak, panas sekali, yang kayak aduh aku tuh secara tidak langsung DC nih gitu. Kamu nggak ngerti kota aku ya gitu kan. Oh iya ya, oh di antara Pekalongan sama Tegal ada kota ya, iya ya, saya sering lewat gitu. Kata dia, saya sering lewat, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Iya Pak, betul gitu, karena memang kalau Pemalang itu biasanya nggak pernah lewat kota, saya bilang gitu, karena posisinya kan kotanya itu memanjang ke atas. Oh gitu ya, 1, 2 kali, 2, 3 kali seperti itu terus. Saya sampai kadang mikir, iya ya, Pemalang tuh butuh apa sih, sesuatu yang baru, bukan merubah, lebih kayak memperbaiki. Merubah tuh susah loh, saya. Iya betul. Ya, kalau kita bilang merubah itu susah, tapi memperbaiki yang sudah ada gitu, meskipun kita nggak bilang sekarang itu sudah dilakukan itu sesuatu yang jelek, enggak. Tapi kita perlu nih, banyak kok yang bisa kita lakukan kok, termasuk penggunaan itu tadi, anak-anak muda nih. Anak-anak muda ini harus dong, anak-anak sekarang tuh pemikirannya cerdas loh. Banyak ide-ide yang bisa diambil, yang bisa kita sharing bareng-bareng, begitu kan. Nggak semua harus yang, ngerti apa sih kon? Ngerti apa sih kon bocah cilik? Bukan. Karena perkembangan zaman sekarang yang memegang ya anak-anak muda, karena dia tahu informasi, bisa tracking Google, bisa belajar di situ. Anak-anak sekarang tuh cerdas gitu loh. Kenapa nggak juga dimanfaatkan? Kenapa nggak coba diolah? Supaya bikin Pemalang punya sesuatu yang bisa dikenal sama masyarakat, nggak usah lah jauh-jauh ke luar negeri atau apalah gitu kan. Jawa Tengah aja biar mereka pada ngerti. Itu brandnya kita tuh sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan nggak cuma di titik-titik yang besar, tapi kecil loh saya. Gitu loh. Contoh yang paling gampang lah, kita itu juga punya loh yang namanya batik. Iya betul. Batik itu kita punya, dan batik kita itu bagus karena apa? Batik tulis. Di sini nggak pernah ada yang namanya batik-batik cap, jarang, gitu kan? Nggak ada. Kenapa sih itu sampai sekarang tuh down? Emang orang tahu punya batik? Nggak ada. Selama ini semuanya memakai batik khas Pekalongan. Pekalongan pasti taunya. Beli batik khas Pekalongan, ya kan? Betul. Itu kalau misalnya mau sedikit banyak diperhatikan, itu juga bisa kok jadi nilai plus buat kita. Betul. Zaman sekarang tuh pakai apa ya tuh namanya tuh? Apa sih Mbak yang buat pakai baju tuh gitu, mbak ini outer apa segala macemnya, ini lah contohnya kayak gitu-gitu. Itu kan juga bisa, itu kan kita apa ya, nggak usah nyari-nyari yang nggak ada gitu, yang sudah ada dioptimalkan dengan baik. Kalau dengan cara tidak masuk partai politik, kita tuh dibilang kayak siapa sih loh,
sok-sok banget sih ngurusin kita gitu. Jadi saya memutuskan untuk kayak ya udah deh bismillah gitu, meskipun nggak punya bayangan apapun tentang ke depan. Intinya ketika punya wadah di sini diikut di partai politik, saya sedikit banyak belajar tentang politik itu seperti apa, di dalamnya ada apa aja dan apa aja yang harus kita lakukan gitu. Jadi di situ ajang saya belajar juga Mbak gitu, pengen tahu dong gitu kan. Tuh ada tuh anggota DPR yang di sana gedungnya gede tinggi gitu kan, kayak apa fungsi mereka gitu. Di sini saya belajar untuk mengerti apa tugas mereka gitu. Jadi nanti suatu saat sama Tuhan dikasih jalan gitu, saya tahu saya bisa melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, nggak menyimpang ya Mbak ya, karena di sini pun saya sudah punya usaha sendiri. Saya nggak mau lah gitu makan duit-duit hal yang sifatnya punya orang gitu. Jangankan jatahnya orang saya sendiri jadi jatah saya sendiri, saya kasih orang aja saya mau gitu, apalagi saya harus ngambil jatah orang, apalagi itu sifatnya lebih ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Janganlah. Makanya di partai politik ini lebih nggak kayak saya untuk tujuan apa segala macam yang udah di plan, tapi lebih ke kayak natural aja, ngikut dong gitu, pingin ikut dong gitu, secara natural tuh belajar gitu ya. Tapi mungkin orang taunya wah ini ikut politik mau apa nih, udah kayaknya udah macem-macem gitu. Saya nggak punya duit loh. Zaman sekarang kan kalau mau maju begitu harus ada duitnya kan gitu. Tapi lebih ke memperbaiki itu aja sih. Banyak hal yang harus saya butuhkan. Kalau misalnya ada teman-teman di partai, kita bisa sharing untuk ngasih bantuan ke orang lain tanpa aku harus pusing nih nanti siapa yang mendistribusikan gitu. Ini nanti aku ada mau bagi-bagi ini dong, kalau ada teman-teman kan bisa kita bareng-bareng ngasihnya atau apa segala macamnya gitu. Wadah aja sih Mbak, karena dari dulu memang udah seneng kalau pas suka bagi-bagi, walaupun nilainya nggak seberapa ya Mbak gitu. Jadi semampunya kita gitu, seikhlasnya kita, karena memberi itu kan nggak harus ada nominal yang harus ditentukan gitu Mbak Isti. Ya paham ya. Berarti kan menjadikan wadah ya, partai politik sebagai wadah untuk berekspresi ya Mbak ya. Dan juga memberikan warna juga untuk politik yang ada di Pemalang nih. Apalagi khususnya memberi warna bagi politisi-politisi muda ya kan. Sekarang kan sudah mulai tren politisi-politisi muda. Nah, semoga nanti semakin banyak sih ya Mbak ya. Ketika nanti ada banyak politisi muda di Pemalang kan pastinya muncul juga tuh. Ya, muncul kreativitas baru nih. Mewarnai Pemalang, dan juga mungkin pemerintahnya nanti juga lebih kreatif lagi. Lebih memperhatikan lagi, lebih support lagi gitu. Karena memang kuncinya sebenarnya dulu Pak Karno pernah bilang, beri aku satu pemuda akan kuguncangkan dunia. Itu benar gitu kan. Karena kalau masih muda itu tenaganya masih banyak, masih banyak hal yang bisa dilakukan kan seperti itu. Betul. Tapi kalau coba dikasih orang tua yang satu yang udah tua rentak gitu kan, biasanya dia udah aja mikir yang capek-capek gitu ya Mbak, untuk makan mikir aja kebutuhan kadang, juga. udah mikir begitu, orang makan aja kadang harus disuapin kan gitu. Jadi memang sebagai generasi muda kita jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang sifatnya masih masih awam buat kita gitu loh. Politik apa sih, aku nggak ngerti, nggak berani gitu. Jangan, karena politik itu sebenarnya asik loh. Kalau misalnya kita mau ngerti ya di dalamnya gitu, asik banget ternyata politik sekarang gitu. Nggak kayak yang zaman dulu mungkin yang lebih ke kayak kaku ya gitu. Kalau kita tuh sharing di kalau misalnya kita ada apa, sharingnya juga sharing yang enak gitu loh. Kita santai ya Mbak. Santai. Gak yang kayak politik ketawa ya, dulu kan kayak gitu yang harus gitu kan. Terus TikTok gitu, berasa kayak mau ngomong apa, kita sharingnya lebih sih yang gimana ya apa sekali. Itu yang membuat saya ini sih berusaha untuk bisa oke lah kita masuk yuk gitu. Nah, berarti kan politik sebenarnya bisa dilihat dengan cara pandang yang berbeda juga, berbeda gitu kan. Nah, tergantung kita lah ya gimana memandangnya. Betul. Nggak harus politik itu tujuannya politik uang, karena nggak semuanya lah gitu, nggak semuanya semacam itu, karena tipe orang dari cara memandang mereka pun paradigmanya harus dirubah ya. Mindsetnya juga harus dirubah gitu, bahwa nggak semua orang kok melek politik tuh cuma tujuannya duit gitu. Banyak juga yang memang dia memang benar-benar pingin memperbaiki hal yang harusnya
diperbaiki gitu. Betul. Karena memang anak muda sekarang itu harusnya bisa melek politik ya. Karena gimana kita tidak hanya berkomentar gitu kan Mbak. Hanya berkomentar ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melek politik, kita jadi lebih tahu. Oh, ketika ada permasalahan ini, kita harus bertindaknya seperti apa. Kemudian solusinya harus seperti apa. Ketika kita melek politik, kita lebih tahu harus bagaimana ya. Jadi tidak asal komentar ngomong gitu. aja gitu kan. Jadi kena apa ya, hoax gitu kan, di ini itu segala macam. Biar nggak teoritis ya Mbak ya. Tapi lebih ke praktik walaupun anak kecil. Nah, karena memang kenyataannya daripada ngomong banyak, skip, diem, lakukan. Ya, betul. Gitu. Itu akan jauh lebih ada manfaatnya tinimbang kita banyak argumentasi ini itu, tapi realnya mana kamu? Begitu. Betul. Jadi kalau untuk hal-hal yang sedemikian, saya pikir itu harus ada memang di partai politik gitu. Kita salah satu langkah dasar untuk bisa masuk ke situ gitu. Jangan dijudge ini itu nggak saya nggak akan kok, tenang aja Mbak. Nah, pertanyaan menarik nih Mbak. Mbak Meta kan berarti sekarang sebagai bendahara di Partai Gelora ya, di Kabupaten Pemalang. Pada saat ini masih jadi bendahara Partai Gelora Pemalang, betul. Oke. Nah, ketika Mbak Meta masuk ke ini nih partai gitu kan. Nah, apakah tujuan Mbak Meta itu memang ingin mewarnai partai politik di Pemalang gitu kan? Apakah tujuannya apa nih Mbak? Pingin ke DPRD gitu kan? Dari daerah Pemalang atau ke provinsi atau mau ke RI Mbak? Boleh sharing dikit dong Mbak? Nah, jadi begitu. Dari awal kan saya sudah bilang bahwa pada kenyataannya memang masuk politik awal itu hanya sebagai naluri aja gitu. Naluri yang dimana ada nih satu tujuan yang aku pikir kayaknya bisa dilakukan di partai ini. Karena tendensinya ini partai baru, dengan warna baru, tidak ada sama sekali harus nurut ke ini, nurut ke itu, apa segala macamnya. Pada konteksnya yang seperti itu, kita bebas menentukan apa yang langkah yang seharusnya kita lakukan. Kayaknya bagus nih, gitu. Bagusnya tuh kayak yang aku berpikir ke depannya itu banyak gitu. Meskipun untuk Mbak bilang mau ke apa itu masih belum kebaca sama aku. Meskipun kadang orang-orang pun kenapa nggak maju ini segala macamnya, ya pokoknya didoain aja gitu, didoain yang terbaik, apapun yang untuk Pemalang yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan gitu. Meskipun itu memang agak berat gitu, karena banyak hal sih Mbak, bukan karena apa-apa, karena saya di sini pun bukan hanya sebagai seorang perempuan yang nggak punya pekerjaan gitu. Saya punya wira swasta yang punya bisnis gitu. Saya juga punya plan untuk mengembangkan bisnis saya sendiri gitu. Langkah lalu tanyain gitu. Sampai sekarang aja saya nggak ngerti gitu. Saya di rumah tuh berapa hari gitu. Karena luar kota ini itu segala macam, ngurus apa yang segala macam yang saya bilang, karena saya memang membutuhkan itu untuk membesarkan bisnis yang sekarang saya tekuni gitu loh. Jadi untuk ke depan kayak misalnya nih Tuhan udah ngasih jalan untuk ini, saya lakukan. Tapi kalau misalnya Tuhan nggak kesini, enggak lah gitu. Bukan ambisius ya gitu. Tapi di situ ada nilai yang saya pasrahkan sama Tuhan gitu. Kalau ke depan nih kamu harus kesini, saya pasti oke, siap gitu. Tapi kalau enggak, kita masih mengalir aja sih Mbak gitu, mengalir aja dulu. Semoga nanti diberikan kesempatan ya Mbak. Betul. Ya. betul. Nah, ini pertanyaan yang mungkin jadi apa ya? Pertanyaan banyak orang nih, karena kan perempuan kemudian berkecimpung di politik nih Mbak, pasti banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah, kalau Mbak Meta melihat nih peran perempuan di politik itu seperti apa sih Mbak? Ya. Jadi kalau perempuan itu kan biasanya dari dulu disuruhnya itu kamu itu nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki, biasanya begitu. Kalau perempuan yang ngatur tuh kayaknya nggak pas gitu kan. Padahal gitu secara normatifnya kita bilang gitu, RA Kartini sudah mengusahakan gitu kan banyak hal yang dia bilang emansipasi perempuan. Jadi perempuan di sini juga dituntut untuk tidak minder atau misalnya kayak merasa aku perempuan, kayaknya aku kalau dipimpin laki-laki kayaknya nggak pas, itu jangan. Karena menurut aku sendiri memimpin suatu beda ya, kalau di ajaran agama kan kalau laki-laki memimpin beda ya, karena ini kita membawahi banyak hal yang beraneka ragam tuh Mbak, dari ras apa segala macem ya kan. Itu menentukan sesuatunya dilihat dari situ gitu. Kita bukan untuk memimpin satu orang. Banyak gitu loh, perempuan juga punya hak yang sama gitu, nggak menutup kemungkinan kalau perempuan kayaknya enggak deh gitu kan, enggak, karena
kalau menurut aku sendiri, perempuan malah jauh lebih bisa diaplikasikan ke sini. Karena perempuan itu jauh lebih punya perasaan. Nah, kalau laki-laki kadang lebih logika. Padahal politik perlu juga pakai perasaan. Ya, betul. Nah, ada jadi intuisi khusus. Intuisi. Jadi bagaimana cara kita melihat orang, bagaimana cara kita iba terhadap orang lain. Itu jauh lebih masuk perempuan loh, Mbak. Ya, kalau kita lihat banyak perempuan yang dikit-dikit nonton drama nangis, ya kan? Itu bukan karena memang kita lemah, tapi karena kita punya intuisi yang lain daripada laki-laki. Gitu. Jadi udah dari sananya tuh, sudah dari Tuhan tuh udah dibedakan gitu. Jadi kalau menurut aku malah politik juga butuh nih sosok-sosok yang perempuan bisa ngurus tentang sesuatu yang nilainya tegas atau lebih ke baku, tapi bisa juga nih dengan cara-cara yang pakai hati kan gitu. Betul, jadi betul. lebih masuk ke apa yang harusnya ada gitu kan. Kadang ada yang sesuatu yang kelewat karena apa, nggak lihat. Ya. Dan perempuan kan cenderung detail ya, Mbak. Detail, dan yang kedua pasti disiplin ya kalau menurut aku. Jadi lebih ke kayak apapun yang dilakukan tuh lebih ke kedisiplinnya tuh ada. Jadi kayak kita nih kebiasaan misalnya handuk habis mandi gitu kan. Kalau yang lain ber. Kalau cewek habis handuk kan pasti dalam 4 lapang. Itu udah jadi sehari-hari ya. Beda. Itu sama. Itu kalau diterapkan di praktik politik keren banget. Keren banget. Gitu kalau menurut aku ya, karena kita tuh harus bebas lah. Demokrasi kan bisa menentukan apapun yang mereka ucapkan, tapi kita nggak usah ngurusin banyak hal yang menurut kita tuh nggak penting gitu. Jadi kita harus menunjukkan aja nih, aku perempuan loh. Iya perempuan, tapi perempuannya lain gitu. Perempuan kita di sini karena kita politik gitu. Kita harus juga punya sifat-sifat yang harusnya perempuan tuh nggak punya gitu. Jadi aku tetap bisa nih, tapi kan aku sebagai perempuan aku bisa juga nih gitu kan. Aku bisa ngelihat air matanya orang-orang, rakyatnya kita gitu ya. Betul. Aku bisa lihat nih bagaimana rasanya menjadi mereka. Jadi lebih masuk gitu kalau menurut aku. Betul. Karena berpolitik itu pentingnya salah satunya itu kan memberi kita bisa bersimpati kepada masyarakat. Betul, ya kan? gitu. Menunjukkan empati kita. Nah, tanpa ini ya, tanpa dibuat-buat. Jadi naluri. Kalau perempuan kan begitu gitu. Sama. Kenapa sih Tuhan menitipkan anak itu sama perempuan gitu? Kalau sama laki-laki hancur saya. Serius? Gitu. Kalau kayak kita kan ya anak sakit gitu. Maksudnya nggak mungkin kita bisa tidur nyenyak karena pasti kepikiran gimana caranya anak ini tuh nanti sembuh, gimana caranya anak ini nanti kalau tengah malam bangun. Itu karena empatinya, lebih ke kayak perasaannya jauh lebih peka gitu. Betul. Kalau perempuan ya, tapi kalau laki-laki dia hanya mengesampingkan lebih ke apa ya, mikirnya tuh logikanya doang lah gitu. Ya udah itu kan udah ya, tapi nggak ngeliat ke bawah-bawah. Coba dong turun lagi 1 langkah gitu. Gitu ya Mbak. Jadi memang berpolitik itu sangat penting juga memakai hati ya Mbak ya. Kita kan pakai perasaan, pakai hati. Karena kita perlu memperdulikan masyarakat yang ada di bawah juga gitu kan. Kita tanpa bisa ini loh, gitu. tanpa dibeda-bedakan ya gitu antara agama, ras biasanya kan begitu kan. Itu jauh lebih bagus sih gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana jangan pernah takut untuk berpolitik. Betul sekali. Jadi untuk perempuan jangan takut untuk berpolitik karena kita perlu sekali menunjukkan keterwakilan dari perempuan nih. Suara-suara perempuan kalau nggak perempuan sendiri yang menyampaikan, siapa lagi ya kan Mbak? Karena kan biasanya tuh kalau perempuan punya sudut pandang sendiri ya Mbak, gitu. Sudut pandang yang biasanya laki-laki nggak kepikiran sampai ke situ. Betul. Jadi kita bisa sharing yang sudut pandang lo sebagai laki-laki nih begitu, sebagai gue cewek begini gitu kan. Itu juga perlu. Jadi nggak sepihak gitu, nggak sebagai kayak aku lihat. Jadi akhirnya nanti kalau nggak ada perempuan-perempuan yang peduli akan itu bakal nggak maksimal hasilnya gitu. Menarik sekali ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tadi kita sudah ngupas terkait bagaimana Mbak Meta dari berbisnis ya kan, nol bisnis terus kemudian sampai tertarik ke politik untuk memberikan warna ya Mbak ya, benar-benar untuk memberikan warna dan kemudian juga menjadi politisi muda yang kemudian bisa menginspirasi teman-teman ya. Secara khusus mungkin Pemalang, tapi semoga nanti bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain, khusus apalagi seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Meta Mbak Isi sudah main ke sini. Nanti kita next sharing lagi masalah banyak yang tentang Pemalang yang harus kita bahas. Meskipun itu nantinya bakalan harus ada gitu. Jadi
kita punya banyak hal yang ada di Pemalang yang itu nanti aku yakin banget bisa dikenal ke semua orang gitu, karena itu cuma butuh itu doang kok. Ya, betul. Kepedulian, action. Betul. Nggak cuma mau kosong, nanti kita buktikan. Oke, ya? siap Mbak Meta. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih banyak. Iya. Oke, sampai jumpa di podcast Gadis Desa selanjutnya. Dadah.